Lo kenal Xie Mingyuan baru setahun kan? Udah ketemu orang tua? Suka banget ya sama dia? Ini urusan pribadi gue sama Mingyuan. Nggak ada hubungannya sama lo. Lo ngapain? Lepasin gue. Belum ada yang berani ngebatalin janji sama gue. Lo pikir Xie Mingyuan lihat kita berdua kayak gini? Dia bakal mikir apa ya? Lo sebagai teman baiknya, berkali-kali ngerjain pacarnya. Nggak merasa lo keterlaluan banget? Coba tebak, kalau gue bilang Xie Mingyuan. Lo yang ngegoda gue, dia percaya lo atau gue? Lo. Tingly. Gerak-gerak lagi, gue dorong lo keluar. Kebetulan banget ya. Saudara, ternyata benar-benar kamu. Tampaknya wanita itu adalah orang yang sedang dikejar oleh Yan Tingli. Jangan sampai Mingyuan melihatku. Cepat sekali sudah jadian. Jangan sampai dia ketakutan, dia pemalu. Baiklah, menjadi. Kakak ipar tidak mau bertemu dengan teman-teman. Di mana Nona Xia? Sheng Shek tadi bilang sudah sampai di bawah. Sekarang orangnya belum ketemu, aku akan telepon dia. Tidak mengganggu kamu dan kakak ipar lagi. Telepon. Angkat. Halo Mingyuan. Sheng Shek, kamu di mana? Aku baru saja ke kamar kecil. Sekarang segera datang. Baik, aku tunggu. Ya. Maaf, Bos Yan. Hari ini aku benar-benar ada urusan mendadak. Tapi urusan ini sangat penting bagiku. Tunggu aku selesai urusan ini. Aku pasti akan menyelesaikan pekerjaan yang kamu berikan. Ngomong-ngomong Bos Yan, kalau benar-benar menganggap Mingyuan sebagai saudara, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Zizi, jelas-jelas kamu yang menciptakanku. Ibu. Tante. Duduklah. Duduk. Tante, aku akan ambilkan air untuk Anda. Tisu. Maaf Nona Xia, tanganku tidak stabil. Ibu ini. Tidak apa-apa Tante, ini salahku. Aku menuang air terlalu penuh. Bukan salah Anda. Nona Xia bekerja sangat cekatannya. Nanti bisa melayani Mingyuan dengan baik. Bagus. Ibu, bagaimana kalau kita makan dulu? Mingyuan, kamu ke mobil. Ambilkan hadiah yang sudah aku siapkan untuk Nona Xia. Ya. Sheng Shek, kamu duduk. Aku turun ambil barang dulu. Pergi. Nona Xia. Katanya setiap bulan kamu mengantar ibumu berobat. Pasti menghabiskan banyak uang, ya? Mingyuan pasti sering membantumu, kan? Bibi, uang untuk berobat ibu saya semuanya dari uang saya sendiri. Saya tidak pernah menggunakan uang Mingyuan. Kamu dan ibumu hampir terlantar di rumah sakit. Bukankah Mingyuan yang membayar biaya pengobatanmu? Ya, tapi itu uang yang saya pinjam dari Mingyuan. Sudah lunas. Belum menikah saja sudah sok mandiri. Gaya wanita kuat yang mandiri. Semangatmu yang ingin terus naik. Saya kagumi, tapi keluarga kami.
Mementingkan kesetaraan, bukan sembarang orang bisa masuk. Sheng Shek bukan orang seperti itu. Kamu terlalu banyak pikiran. Xie Mingyuan, Bibi, Ibu. Ibu, kenapa? Kamu. aku tidak ingin melihatnya. Suruh dia pergi. Sheng Shek. Mingyuan, tante tidak ingin melihatku. Aku pergi dulu, kamu pikirkan baik-baik. Hubungan kita. Tidak, Sheng Shek. Xie Mingyuan, Ibu. Tenang dulu. Kamu keluar tanpa minum obat ya? Naik mobil. Yan Tingli, kamu ngapain? Lepaskan aku. Turunkan aku, Yan Tingli. Turunkan aku, kamu. Jangan gerak. Xie Mingyuan yang menyuruhku mengantarmu. Xie Mingyuan masih sibuk menghibur ibunya yang pura-pura sakit. Menurutmu dia sempat menyuruhku mengantarmu? Kebetulan aku bertemu hujan deras begini. Kalau kamu masuk angin, siapa yang akan melukis untukku? Payungku masih di luar, payungku. Pasang sabuk pengaman. Kakimu masih sakit? Sudah tidak. Bos Yan, kamu pulang saja. Tidak mau mengajakku minum segelas air? Ganti baju dulu. Jangan sampai masuk angin. Kamu masih harus melukis untukku. Kamu, Cepatlah, aku pergi setelah minum ini. Bos Yan. Kok belum pergi juga? Aku sudah masakan kamu jahe hangat dan salep luka bakar ini. Nanti kamu obati luka di tanganmu ya. Aku pergi dulu. Tunggu. Jahe hangat ini banyak banget, aku gak bisa habisin sendiri. Minum bareng yuk. Makasih. Sama-sama. Ibu, kamu sakit apa? Efek pasca kecelakaan. Parah? Aku sudah habis minum. Aku pergi dulu. Sheng Shek. Sheng Shek, kamu sudah tidur? Jangan bicara, jangan keluar. Sheng Shek. Datang. Sheng Shek, kamu sudah tidur? Kok kamu datang?
Jangan-jangan naskah komiknya ada di kamar tidur. Ada apa? Sheng Sek, hari ini aku yang salah. Gak jagain kamu dengan baik. Gak apa-apa, lagian ibu. Gimana kalau kamu coba minta maaf ke ibuku? Siapa tahu dia berubah pikiran tentang kamu. Kenapa aku harus minta maaf ke ibumu? Dia kan orang tua, cuma lagi kesel aja. Iya kan, kita sebagai anak muda harusnya perhatian ke dia. Lagi pula, latar belakang keluarga kita beda jauh. Wajar kalau dia gak langsung nerima. Sekarang kamu ngomongin latar belakang. Kamu lupa janjimu dulu? Bilang mau nikahin aku meski ibumu gak setuju. Baiklah, nanti setelah nikah kita bicara lagi ya. Aneh. Kok gak ada jejak komik sama sekali? Kamu sayang aku gak sih? Pasti dong sayang. Kayaknya keluar gini gak asik deh. Suara apa tadi? Aku mengalah ke ibumu karena aku sayang kamu. Aku mau hidup bahagia sama kamu, tapi kalau dia terus gak menghargai aku gak perlu ketemu dia lagi. Aduh Sheng Shek. Jangan terus-terusan bikin aku susah dong. Bukan suara apa-apa kok. Keran di kamar mandi rusak. Aduh, kamu keluar. Bukan Sheng Shek, aku belum selesai bicara denganmu. Keluar. Kita butuh tenang dulu. Sheng Shek, aku belum selesai bicara. Keluar. Jangan lupin dulu, aku belum selesai bicara. Sheng Shek. Kamu pakai handuk mandiku. Oh, aku kembalikan. Jangan. Gak usah. Kenapa kamu mandi di rumahku? Kamu kok gak sopan banget sih? Kalian ribut terus, aku juga kehujanan. Aku nggak mau sakit. Cepat pakai baju dan keluar. Bajuku basah semua, masa aku harus pakai? Handukmu untuk keluar? Kamu mau kemana? Aku cariin bajuku buat kamu pakai. Wah, kok pakai baju gini sih? Ini cuma bumbu-bumbu hubungan pacaran. Cepet banget nih progresnya. Si janda itu juga tinggal di komplek ini ya? Dari penampilanmu. Ketemu orang tua hari ini nggak lancar ya? Ibuku emang gak suka Sheng Sek. Sheng Sek juga sih. Udah tahu kondisi keluarganya jauh di bawahku. Masa nggak bisa mengalah dikit sama ibuku? Latar belakang kalian emang jauh banget. Tapi ibumu juga nggak perlu segitunya kali. Kamu nggak tahu? Setelah ibu Sheng Sek kecelakaan, lehernya parah banget, cuma bisa rehabilitasi dasar. Nggak ada cara lain. Katanya sih, dia mau cari profesor tertentu, udah bisa ditebak. Profesor itu mahal banget. Ngurus ibu yang jadi beban. Siapa yang nggak kesal? Kalau ibumu nggak suka banget sama Sheng Sek, kenapa nggak putus aja? Laki-laki emang gitu. Lagu itu bilang apa ya? Yang nggak bisa didapat selalu bikin gregetan, yang dimanja selalu semena-mena. Aku dulu. Oh. Aduh, Nggak apa-apa. Maaf ya, aku nggak lihat. nggak apa-apa, kamu duluan aja, Xie Mingyuan akhir-akhir ini kelihatan nganggur banget ya. Cari sesuatu untuk dia lakukan. Xiao Sheng, ibu yang menyusahkanmu. Hah? Siapa? Bibi, halo. Saya Yan, saya adalah atasan Nona Xia. Ah, silakan duduk.
Perusahaan kami baru-baru ini memberikan proyek baru ke studio gambar Nona Sia. Semua staf studio sangat merekomendasikan Nona Sia untuk mengerjakannya. Mereka bilang Nona Sia sangat bertanggung jawab jika dia mengambil alih proyek komik baru ini. Ah, tidak bisa. Dia tidak menggambar komik. Bagaimana mungkin? Itu jelas Zizi. Menggambar komik menciptakan aku. Sheng Sheng baru saja membaik. Jangan bahas komik lagi. Itu akan memicu dia, oke? Bos Yan, Xiao Sheng sama sekali tidak pernah menyentuh komik. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Jangan sampai proyek baru studio ini gagal. Ibu. Bos Yan, kenapa kamu di sini? Xiao Sheng, bagaimana kamu bicara ke atasanmu? Bos Yan juga baik hati mau menjengukku. Ibu, istirahat yang cukup ya. Aku akan ajak bos yang jahat di luar. Kalau begitu, Bibi, aku pergi dulu. Lain kali aku akan datang lagi. Ibu, istirahat yang cukup ya. Kemarilah kamu. Bicaralah di sini saja. Bos Yan, sebenarnya kamu mau apa? Aku bosmu, aku datang untuk menjenguk keluarga karyawan yang sedang kesulitan. Salah? Jujur saja, kita hanya hubungan kerja, dan aku adalah temanmu. Pacar Ming Yuan, kamu sekali dua kali. Tidakkah kamu merasa ini sudah melewati batas? Kalau aku sengaja melewati batas, kamu ingin mencari Profesor Li itu? Aku bisa membantumu mencarinya. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Kamu ngapain? Jangan sentuh aku. Kamu gila ya? Xie Ming Yuan itu pengecut. Ibunya sudah memperlakukanmu seperti itu, kamu masih membelanya. Ming Yuan adalah satu-satunya yang membantuku saat aku paling kesulitan. Kamu terus-menerus memecah belah hubungan kami. Sebenarnya kamu mau apa? Dan bagaimana ibunya memperlakukanku? Hubungan kami adalah urusan kami berdua. Bos Yan, kamu benar-benar melewati batas. Aku tidak peduli dengan cara apapun. Temukan Profesor Li itu untukku. Siapa? Datang. Aku lihat kakimu masih ada memar setelah terkilir. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengobatimu. Aku baru belajar teknik pijat, aku lihat videonya di internet. Teknik ini bisa mengurangi bengkak dan menghilangkan sakit. Sangat efektif, biar aku coba. Aku bisa melakukannya sendiri. Biarkan aku membantumu. Berikan videonya padaku. Aku bisa memijat sendiri. Baik. Bos Yan, kamu bisa pulang sekarang. Bolehkah aku minum air? Baik. Ambil sendiri. Wah, hujannya deras sekali. Bos Yan. Ada payung di pintu. Oh, Pulanglah. tidak punya hati. Bos Yan. Antarkan dia ke bawah, jangan sampai dia kembali lagi. Bos Yan. Jaketmu. Tidak usah, buang saja. Hai. Orang ini kenapa aneh sekali? Jaket ini salah apa? Xia Zisheng, yang ditinggalkan adalah aku. Yang terjebak dalam lingkaran sengsara juga aku. Yang seharusnya marah adalah aku. Ting Li, mau main tenis tidak? Shang Sheng, aku sudah menyuruh orang untuk mencari informasi tentang Profesor Li. Akan segera ada kabar. Terima kasih. Kamu pacarku, ngapain bilang terima kasih?
Aku akan memberitahumu begitu ada kabar tentang Profesor Lee. Siapa? Tingley. Maaf ya bro, kebetulan sekali, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, hanya sedikit air. Ada waktu untuk bermain? Baiklah. Hmm. Ming Yuan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tingley, kamu bermain bola dengan baik ya. Kamu sengaja ya? Iya, Aku dan Tingley itu saudara. Pasti bukan sengaja, aku yang payah. Aku antar kamu obati lukanya. Gak apa-apa. Aduh, Pelan-pelan. Shang Shek. Hem, Waktu itu aku salah, aku cuma terlalu ingin membuat kamu akur dengan ibuku, tapi caranya salah. Maafin aku ya. sudah, aku sudah nggak marah lagi. Tapi kedepannya kamu nggak boleh memaksaku melakukan hal yang nggak aku mau. Ok. Aku bisa menghormati ibumu. Ibumu juga harus menghormatiku dong. Oke. Aku akan pelan-pelan komunikasi ya. Nggak akan membuat kamu susah. Hem, Ming Yuan, HP Mio ketinggalan di sini. Teleponnya terus berdering, jadi aku angkat, katanya di perusahaanmu. Ada proyek yang bermasalah. Proyek Sheng Shek. Aku harus cepat kembali. Tingley tolong antarkan. Oke, pergilah. Bos Yan. Rumahku dekat sini, aku bisa pulang sendiri. Kebetulan aku juga nggak bawa mobil. Jalan bareng aja. Bos Yan, aku sudah sampai rumah. Kamu nggak perlu mengantarkan lagi, kan? Halo, apakah Profesor Lee sudah menghubungi kita? Besok bisa langsung dijadwalkan pemeriksaannya. Kalau kamu ada waktu, datanglah. Kalau nggak ada, kita akan kirimkan laporannya ke kamu. Aku ada waktu, besok pasti datang tepat waktu. Ming Yuan tadi waktu main bola bilang mau bantu cari. Cepat sekali ada kabarnya, nggak nyangka dia begitu peduli dengan urusan ibuku. Nona Sia. Kapan kita bisa janji foto portret lagi? Aku sibuk beberapa hari ini, bisa ditunda beberapa hari lagi. Kalau sudah ada waktu, gimana caranya hubungi aku? Bukannya aku punya kartu namamu? Aku akan hubungi lewat kartu nama. Kalau begitu aku pulang dulu. Wanita ini, nggak sekalipun dia sebut soal memblokirku. Bos ya, kerjasama dengan Xinjiang tiba-tiba dibatalkan. Persiapan awal sia-sia semua. Software baru yang dikembangkan, algoritma intinya bermasalah. Hasil tes berulang kali, tidak memenuhi standar. Buang sampah. Gak bisa ngapa-ngapain. Pergi sana. Ada apa? Marah-marah gitu. Bu, kok ibu datang? Siksin ingat kan? Makasih, teman kecilmu. Akhir-akhir ini Tong Group bekerja sama dengan Haitian Group dalam proyek. Zisin penanggung jawab proyek, urusan kerja. Kalian ngobrol baik-baik ya, aku duluan. Silakan duduk. Bagus, Nok. Latar belakang keluarga seperti ini baru pantas. Jadi menantu masa depanku. Terima kasih. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Bangun, ayah. Aku gak akan gambar komik lagi. Zizi. Berani-beraninya lupa aku. Aku bunuh kau. Aduh. Sejak Yan Tingli muncul, selalu terbangun karena mimpi buruk. Sudah, lupakan. Siang nanti ada kencan sama Ming Yuan. Cepat tidur lagi deh. Wah, dandan cantik gini mau ketemu pacar ya? Dia ngejombloin kamu lama banget.
Akhirnya ada waktu. Kan dia sibuk. Sekarang ada waktu nemenin aku. Udah duluan ya. Sayang, ini dia. Akhirnya ketemu juga. Ayo lihat. Si manis ini pakai wajah cantik. Buat goda suami orang. Bahkan pakai alasan rapat, ajak pria minum-minum. Kurang ajar. Ayo lihat. Lepasin. Kapan aku goda suamimu? Aku punya pacar. Tunjukin dong. Memangnya gak malu? Lepasin aku. Tidak aku malu. Goda suami orang. Lepasin aku. Ayo lihat semua. Lepasin aku. Bajingan, kebun kau. Jangan pegang aku. Lepasin. Kissroom kau. Aku pacarnya. Siapa yang mulai? Hah? Tangkap mereka. Jangan sampai kabur. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Terima kasih ya. Kok kamu bisa datang? Waduh, pertanyaan apa ini, Bos Yan? Kan aku percaya sama kamu. Bahkan gambar tangan perusahaan untuk promosi juga diserahkan ke kamu. Dan lagi, ditambah dana 3 juta. Gambar tangan arsitektur. 3 juta. Kenapa? Kamu pikir gambar tangan arsitektur perusahaan kami nggak worth it 3 juta? Bukan aku. Bos Yan, baju Anda basah semua nih. Gimana kalau suruh Sia beliin baju baru buat ganti? Boleh juga. Aku. Nona Sia. Menurutmu baju ini gimana? Lumayan. Aku rasa kaos putih ini juga bagus. Gimana? Ya boleh juga. Lihat polo shirt ini. Kira-kira cocok nggak buat aku? Coba aja dulu. Baru tahu cocok atau enggak. Bukannya kamu mau nemenin calon kakak ipar kencan? Kok ada waktu nemenin adik sepupu kayak aku? Kamu ngapain sih? Mau ngapain sebenarnya? Lihat. Tong Tong. Aku kasih tahu sekali lagi. Sheng Sheng itu pacarku. Jangan bikin masalah lagi, oke? Waduh, aku kapan bikin masalah sih? Sudahlah. Masalah-masalah perusahaan belakangan ini, untung ada paman yang bantu. Hari ini, pilihkan paman 2 setel baju yang bagus, terus kunjungi beliau. Buru-buru amat. Skill praktikmu belum memenuhi syaratku loh. Xie Mingyuan selingkuh? Itu karena aku terlalu sibuk. Kondisiku sekarang sangat baik. Kalau gitu aku mau sweet presiden di Yundinggong. Ini adik sepupuku. Oh, hari ini ada kumpul-kumpul. Aku lagi mau anterin dia pulang. Kasur di kamar tema tempo lalu terlalu keras, nggak empuk sama sekali. Oja, Kamu mau pergi kemana? pergi. Kenapa? Masih belum keluar? Kamu juga mau selingkuh ya? Kamu mau pergi kemana sih? Jadi kamu sengaja bawa aku ke sini, cuma supaya aku lihat dia selingkuh, begitu? Nona Sia, toko baju ini kan kamu yang cari. Berarti kamu sudah tahu dari dulu ya? Aku sudah bilang dari dulu, putus saja dengannya. Keluarganya bukan orang baik-baik. Apalagi Xie Mingyuan. Dia playboy yang suka main-main, kamu pikir dia bisa suka sama kamu? Dia cuma belum dapat kamu, jadi menggantungmu saja. Kamu sudah tahu dia selingkuh. Kenapa tidak kasih tahu aku lebih cepat? Bos Yan. Apa orang-orang seperti kamu yang tinggi di atas, berkuasa dan punya pengaruh, suka melihat orang biasa jadi bahan tertawaan? Aku tidak begitu. Lagi pula, kalau kamu tidak melihat sendiri Xie Mingyuan selingkuh, kamu bisa benar-benar putus asa darinya? HMPH. Maksud Bos Yan. Aku harus berterima kasih banyak ke Bos Yan ya? Nggak perlu. Aku sih, Sok tahu. Kamu sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan orang lain ya? Kamu keterlaluan. bajuku belum selesai dicoba, kamu yang bayar ya? Xie Mingyuan brengsek sama kamu. Kenapa marahnya ke aku? Ayo, bersulang. Selamat ya,
Akhirnya kamu bisa buang si brengsek itu. Mulai sekarang hidupmu akan lebih baik. Si sampah itu, siapa yang mau ambil silakan. Apa hubungannya dengan aku? Jangan minum terlalu banyak, kan kamu alergi alkohol? Ini wine buah, nggak apa-apa. Hari ini aku senang, rayakan. Aku sudah putus total sama si brengsek itu. Oak. Kenapa sih kamu marah banget sore tadi? Brengsek. Berani-beraninya cari aku, kubunuh kau. Lihat baik-baik, aku siapa? Xia Zisheng. Kamu, Lihat baik-baik. kamu kan pemeran utama di komikku. Kok bisa keluar sih? Nggak. Aku menggambarmu sampai kamu masuk sekolah, lalu ditinggalkan. Setelah itu aku tidak menggambarmu lagi. Kok kamu bisa keluar? Kamu datang untuk menuntutku? Xia Zisheng. Jadi kamu sengaja pura-pura tidak mengenaliku ya? Xia Zisheng. Kenapa? Kenapa kamu pura-pura tidak mengenaliku? Xia Zisheng, jangan pura-pura mabuk. Bangun, Xia Zisheng. Sayal, alergi alkohol. Zizi. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Zizi? Kamu masih ingat aku, kan? Tidak peduli apakah kamu benar-benar amnesia atau tidak. Yang penting jauh dari Xie Mingyuan. Akulah satu-satunya pemeran utama. Sudah bangun? Bagaimana? Kamu minum sampai mabuk karena seorang brengsek. Kamu cuma bisa segitu? Kamu tahu apa? Aku merayakan kebahagiaan putus, lagi pula, aku sama sekali tidak peduli pada si brengsek itu. Santai sekali ya. Memangnya harus bagaimana? Aku simpan untuk tahun baru? Kalau begitu, biar aku lihat seberapa tidak pedulinya kamu pada si sampah ini. Apa maksudmu? Sheng She, masih ada yang tidak enak? Kalau bukan karena ini memberitahuku, aku tidak tahu kamu dirawat di rumah sakit. Xie Mingyuan. Kita putus saja. Jangan dong, Sheng She, apakah karena aku terlalu sibuk akhir-akhir ini sampai mengabaikanmu, atau karena ada yang mengganggu? Aku tidak membantumu. Aduh, Sheng She-ku yang baik. Kumohon, kasihanilah aku ya. Aku terlalu sibuk dengan urusan perusahaan akhir-akhir ini, benar-benar tidak bisa pergi. Sheng She. Kamu masih pura-pura? Kamu dan Tong Zixin sudah bersama, mau menjadikanku orang ketiga? Mana mungkin? Tong-tong itu sepupuku. Adieu, Sheng She. Jangan sentuh aku jijik. Aduh, Sheng She, jangan nakal lagi ya. Aku sudah sangat lelah. Peluk saja. Kenapa kau lepaskan aku? Xie Mingyuan, kau membuatku mengerti. Memahami apa yang Anda lakukan di belakang Anda. Kau ingin aku pergi ke Presidential Suite di Genting Palace. Apakah kamu puas? Bukan Sheng She, bagaimana kau tahu? Hei, Sheng She, kau beri aku kesempatan lagi. Aku hanya membuat kesalahan. Sheng She sekali saja. Xie Mingyuan, aku sangat berterima kasih. Bantu kami saat aku putus asa dengan ibuku. Tapi ini satu persatu. Telah membuktikan bahwa aku tidak cocok denganmu.
keluarga Shi ingin menikah. Bukan botol minyak semacam ini. Mari kita berkumpul bersama. Mengapa ini tidak cocok? Ketaken. Aku tahu. Sheng Se, aku akan kembali ke perusahaan sekarang. Kau beristirahat dengan baik. Jangan menyebutkannya setelah putus. Kau senang. Tonton pertunjukan badut lagi. Aku senang kau akhirnya menyembuhkan matamu. Aku putus, bukan yang kau inginkan. Aku ingin. Itu kamu. Xia Zisheng ikut denganku. Tuan muda. Di belakang layar pembuat masalah di lantai bawah di studio hari itu. Sudah ditemukan. Itu adalah ibu dari Xie Mingyuan. Lin Shuqin. Dia sengaja menghabiskan uang. Untuk mendiskreditkan Miss Xia. Aku ingin membersihkannya. Tidak perlu. Lalu kau istirahat dulu. Menangkap Lin Shuqin. Itu tuan muda. Zizi yang berani menyakiti Anda. Aku tidak akan membiarkan dia berakhir. Siapa yang memposting ini? Oh, bukankah ini karakter studio kami? Kemarin saya mengambil hari libur dan pergi ke tempat saya pergi. Jangan bicara omong kosong. Zisheng dirawat di rumah sakit karena alergi alkohol. Terlalu banyak minum. Seperti foto ini, aku dengar Bos Yan. Setelah selesai menggambar potret, sekarang menggambar sketsa bangunan. Sepertinya semua ini didapat dengan menjual tubuh ya? Kamu tidak tahu malu. Tidak takut tertular penyakit? Jaga mulutmu. Jangan memikirkan orang lain dengan pikiran kotor seperti itu. Sebelum menilai orang lain, lihat dulu wajahmu sendiri seperti apa. Pukulan yang bagus. Kenapa bos yang datang? Bukankah wanita ini ibu dari CEO Xie? Kenapa dia datang ke sini bersama bos Yan? Berdiri di sini. Mulai. Nona Xia, maaf, waktu itu. Orang-orang yang mengganggumu, menuduhmu merayu suami orang. Yang minum-minum bersamamu. Semua aku yang menyuruh. Aku tahu Zisheng bukan orang seperti itu. Benar-benar wanita jahat kaya raya, suka menindas orang dengan kekuasaannya. Masih ada lagi? Foto-foto di papan pengumuman ini juga aku yang menyuruh orang untuk mengeditnya. Semua palsu. Aku hanya ingin memisahkan dia dan anakku. Kamu benar-benar bersusah payah. Sebelumnya aku buta. Menganggap anakmu yang tidak berguna ini sebagai orang penting. Tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir, aku sudah putus dengannya. Kamu. Kalau minta maaf, tunjukkan sikap yang baik. Nona Xia, mengingat hubunganmu dengan anakku. Lebih dari setahun, maafkan aku. Serahkan saja ke polisi. Jangan. Xia Zisheng, jangan terlalu kejam. Wah, bos Yan, Anda datang. Tidak memberi kabar dulu. Maaf, Anda melihat saya dalam keadaan seperti ini. Studio gambar kalian terlalu berisik. Jangan biarkan lalat-lalat yang berisik ini merusak suasana studio kalian. Baik bos Yan, saya pasti akan membersihkan studio ini. Sampai bersih. Tingli. Kamu bilang dia ibuku, kamu benar-benar menyerahkannya ke polisi? Bukannya terlalu kejam? Mingyuan. Nona Xia bekerja untukku, dia adalah orangku. Tante diam-diam berbuat jahat. Apakah ini menampar mukaku? Maaf, ini memang salah ibuku. Yah, tapi dia kan ibuku. Sudah, tidak akan ditahan lama. Sebentar lagi keluar. Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu. Keluarlah. Terima kasih untuk urusan Lin Shuqin. Terima kasihnya bagaimana? Cium aku. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, selesaikan lukisan potretnya lebih cepat. Bos Yan, bisakah kita pindah tempat untuk melukis?
Kenapa? Melukis di rumahmu, aku merasa terlalu asing. Aku tidak bisa fokus melukis. Kalau begitu, ke rumahmu. Boleh ke rumahmu? Bisa aku tolak? Malam ini jam 8, jangan batal. Aku ganteng? Fitur wajahmu sangat sesuai dengan standar San Tingguyan. Konturnya pun naik turun, sangat proporsional. Benar-benar seperti karya seni yang diukir oleh Tuhan. Pujianku ini pasti cocok dengan seleramu, kan? Aku kan hasil lukisanmu. Ada yang memuji diri sendiri seperti ini? Ngomong apa lagi yang tidak aku mengerti? Ngomong-ngomong, aku pasti lebih ganteng dari Xie Mingyuan kan? Kenapa kamu tidak suka aku? Bos Yan, aku hanya orang biasa. Apa yang layak kamu sukai? Ya, sepertinya aku selalu ingin memilikinya. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Bos Yan, omonganmu seperti ini. Cocoknya untuk menipu anak kecil. Xia Zisheng. Anggap saja aku si imut yang tidak kenal cara dan suka merebut. Kamu, dari dulu ingin memisahkan kami, kan? Iya. Kenapa aku bilang begitu? Sepertinya hanya dengan merebutnya. Hatiku baru tenang. Sudah. Bos Yan, lihat puas tidak? Goresannya persis seperti di komik. Tapi Zizi, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu melupakan aku? Bagus. Besok aku suruh orang ambil lukisannya di studionmu. Hujan, bagaimana kalau malam ini? Aku menginap di sini. Tidak boleh. Xia Zisheng. Kamu. Xia Zisheng. Kamu tidak tahu terima kasih ya, hari ini aku sudah membantumu. Sekarang hujan deras, kamu mau mengusirku? Kamu tidak punya perikemanusiaan ya? Ada payung di pintu. Kamu bisa bawa payungnya. Siapa? Pesanan makananku sudah sampai. Oh, Nanti kalau kamu pergi, tolong taruh di depan pintu ya. Makasih. oh. Kamu pesan apa? Bohlam di kamarku rusak. Aku pesan bohlam. Oh. Kamu belum pergi? Aku bantu perbaiki bohlamnya. Sudah selesai belum? Cepetan. Bohlam kamu ini. Dasarnya sudah agak tua, dan skrupnya juga susah dibuka. Cepetan. Di rumah kamu ada. Bukannya kamu sudah selesai mandi? Kenapa belum keluar? Kalau kamu tidak pergi, bagaimana aku bisa ganti baju tidur? Aku ambilkan untukmu. Tidak usah. Aku bantu ya. Bos Yan, jas Anda. Baju tidurmu di mana? Di kotak kuning di bawah gantungan baju. Kamu mau warna apa? Ambilkan saja yang manapun. Ada yang berbahan katun. Dan juga yang rendah. Jangan mengobrak-abrik barangku. Menurutku yang rendah ini sangat cocok untukmu. Ini. Ini baju yang mau aku buang. Ambilkan jaket yang ada di dalam kotak itu untukku. Jaket warna pink.
Yang ini saja. Suka-suka kamu, mau pakai atau tidak. Xia Zisheng, apakah kamu suka padaku? Kamu lepaskan aku. Kenapa kamu berpikir aku suka padamu? Kalau kamu tidak suka padaku, kenapa di rumahmu ada bajuku? Aku pikir bajunya cukup mahal, sayang kalau dibuang. Aku taruh di toko bekas, bisa dijual lagi. Aku lebih mahal dari baju ini. Aku yang punya mandi. Lepaskan aku. Wanita ini terlalu kejam padaku. Untungnya di sini aku tidak merasakan sakit. Kamu keluar. Aku lapar. Kamu lapar? Pulang saja dan pesan makanan online. Buatkan aku mie. Aku tidak bisa masak. Aku sendiri pesan makanan online. Aku bisa. Aku yang masak. Jangan sentuh panciku. Bosian yang terhormat ternyata bisa masak. Ayo. Coba kamu cicipi. Cocok tidak dengan seleramu. Enak. Bagaimana kamu tahu aku tidak suka pedas dan daun bawang? Mungkin. Itu telepati. Kamu pikir aku anak kecil 3 tahun? Mencintai seseorang dengan tulus akan membuatmu berusaha memahami segala hal tentangnya. Ada apa? Kalau sudah kenyang, cepat pergi. Saat bersama Zizi. Kenapa aku selalu tanpa sadar mengucapkan kata-kata ini? Nona Xia, kondisi ibumu belakangan ini membaik. Aku perkirakan dalam beberapa hari lagi, akan dijadwalkan operasi. Bagus sekali. Terima kasih Profesor Lee. Silakan. Ibu. Bagus sekali, ini hadiah ulang tahun terbaikku tahun ini. Kalau saja kakiku tidak bermasalah. Setiap tahun di ulang tahunmu, pagi-pagi, aku pasti menyiapkan semangkok mie panjang umur. Ibu, asalkan ibu sehat dan bisa menemaniku. Itu hadiah ulang tahun terbaikku setiap tahun. Baik, baik, baik. Oh ya, kali ini bisa mengundang Profesor Lee untuk berobat. Bos Yan, jasanya besar. Kamu harus berterima kasih padanya. Bos Yan, Iya, beberapa hari lalu, Dr. Chen saat konsultasi bilang, kalau bukan karena Bos Yan terus memohon, Profesor Lee tidak akan sempat datang ke Jincheng saat ini. halo, apakah Profesor Lee menghubungi kita? Iya, besok sudah bisa dijadwalkan pemeriksaan. Kalau kamu sempat, datanglah melihat. Aku sempat, besok pasti datang tepat waktu. Ternyata selama ini Yan Tingli yang membantuku mencari Profesor Lee. Kenapa setiap tahun ulang tahun selalu hujan? Selamat ulang tahun. Selamat. Hujan ini tiba-tiba berhenti. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Kalau benar-benar suka seseorang, akan berusaha sekuat tenaga untuk mengingat segala hal tentangnya. Sudah, tidak usah bercanda. Karena ulang tahun kita berdua sama. Benarkah? Kebetulan sekali. Ucapkan permohonan. Aku berharap kaki ibu cepat sembuh. Tiup lilin. Aku berharap Xia Zisheng bisa bersamaku.
Sheng She, bagaimana bisa bersamanya? Jangan-jangan orang yang dia suka adalah Xia Zhishen, Yan Tingli. Xia Zhishen. Apa kamu putus denganku karena selingkuh dengan Tingli? Jangan ngawur. Zizi, kamu naik dulu. Lauzang, antar Nona Xia naik. Oh, baik. Nona Xia, silakan. Kamu bilang dulu, bagaimana bisa mendapatkan Xia Zisheng? Ajarin aku dong. Tenang, aku tidak akan menyia-nyiakan bantuanmu. Yan Tingli, aku anggap kamu teman. Tapi kamu merebut pacarku. Dasar kamu, pantas dapat Zizi. Dengar ya, setelah selingkuh masih berani cari Zizi. Dasar tidak tahu malu. Aku lebih dulu kenal Zizi, sudah kubilang. Apa yang kuinginkan, pasti akan kudapatkan. Yan Tingli. Aku selalu anggap kamu teman. Aku tidak akan melepaskannya. Kenapa kamu turun? Aku turun lihat kamu gimana. Xie Mingyuan itu sampah. Kamu jangan ketemu dia lagi ya. Aku juga tidak mau ketemu. Orang seperti dia, ketemu sekali saja jijik. Lukanya sakit tidak? Aku ambilkan kotak P3K. Akan kuobati kamu dengan sederhana. Aku hanya karakter kertas. Bagaimana mungkin aku merasakan sakit? Tapi kurasa. Sakit. Sakit sekali Zizi, sakit. Sakit sekali Zizi. Bisa tidak kamu meniupnya untukku? Kamu. Anak kecil kamu ini. Hatiku sangat sakit, kamu melupakanku sepenuhnya. Apa yang harus kulakukan agar kamu mengingatku? Aku sakit, aku benar-benar sakit. Aduh kamu. Aku sakit. Bagaimana kalau kamu bangun dulu? Biarkan aku bersandar. Kalau kamu tidak bangun, bagaimana aku bisa meniupnya? Kamu kenapa? Kamu mengganjal gusiku. Maaf, bibirku tebal. Lagi, sekali lagi. Kenapa? Apa? Kamu gila ya? Sheng She, kalau kamu masih tidak mau menemuiku, aku akan melompat dari atap studio lukis. Xie Mingyuan. Sudah putus? Masih memaksa? Tidakkah kamu merasa malu? Aku hanya khawatir, kamu tidak tipu oleh yang tinggi si itu. Tertipu. Apa maksudmu? Dia mendekatimu dengan rencana lain. Ayo naik. Macet di jalan, maaf ya. Mau makan apa nanti? Aku ada yang mau tanya. Katakan. Untuk apa sebenarnya kamu mendekatiku? Apa yang kamu bicarakan? Xie Mingyuan sudah memberitahuku. Kamu yang aktif membantu perusahaannya. Kamu juga yang mengusulkan aku datang ke pesta.
Apa maumu sebenarnya? Aku ingin bersamamu. Aku menyukaimu. Kamu menyukaiku atau ada tujuan lain? Kenapa kamu menemui Xie Mingyuan? Kamu sangat takut aku bertemu dengannya? Takut aku tahu sesuatu? Apa kamu masih ingin bersamanya? Yan Tingli, cincin polos ini adalah antingku, kan? Memang iya, terus kenapa? Kamu terus menipuku, terus mempermainkanku. Asyik ya? Kamu ingin tahu tujuanku? Baik, akan kuberitahu. Kamulah yang pertama meninggalkanku. Setelah selesai menggambarku, kau mengurungku di dalam komik itu selama 2 tahun, terus berulang. Hanya untuk pacaran dengan si brengsek ini. Komik. Inilah tokoh utama komik barumu. Seumur hidupku aku takkan melepaskanmu. Kau pikir dengan kehilangan ingatan bisa menghindari segalanya, ya? Ku beritahu, Xia Zisheng, tidak mungkin. Apa yang dia bicarakan? Kepalaku sakit sekali. Xia Zisheng. Bos Yan, kenapa Xiao Sheng tiba-tiba pingsan? Maaf, Bu. Aku sedang bicarakan pekerjaan dengannya. Tiba-tiba dia pingsan, aku tidak tahu kenapa. Anakku yang malang. Dokter bilang. Cheng Sek, kehilangan ingatan karena alasan psikologis. Bos Yan, anakku baik-baik saja. Ayah. Aku tidak akan menggambar lagi. Cheng Sek, kau sudah bangun. Cheng Sek, apa maksudmu tidak akan menggambar lagi? Bu, aku baru saja mimpi buruk. Tapi, aku tidak ingat mimpinya apa. Kalau tidak ingat, jangan dipikirkan lagi. Jangan dipikirkan. Cheng Sek, kamu baik-baik saja? Kamu di sini ngapain? Aku. Cheng Sek, maaf. Hari ini aku seharusnya tidak marah padamu. Bos Yan, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Bos Yan, kamu pulang dulu saja. Bos Yan, alas nona Xia. Kehilangan ingatan selektif pasti karena suatu hal yang terlalu dalam menyakitinya. Jangan lagi kau menyakitinya. Kalau tidak, akan berbahaya baginya. Aku mengerti, terima kasih. Selidiki mulai dari ayahnya, dan juga selidiki apa yang dialami keluarga Xia selama ini. Baik. Bos Yan, penyebab Nona Xia kehilangan ingatan sudah ditemukan. 4 tahun lalu, orang tua Nona Xia sedang mengantar naskah komik ke penerbit. Terlibat kecelakaan. Tuan Xia tidak tertolong dan meninggal. Kaki Nyonya Xia mengalami cedera permanen akibat benturan. Nona Xia tidak tahan dengan shock dan kehilangan ingatan tentang kejadian ini. Jadi, Zizi tidak sengaja melupakanku. Yan Tingli, dasar bajingan. Suruh Profesor Li atur operasi Kyuyusen. Zizi, maaf. Aku salah menuduhmu. Waduh Nona Xia, kamu belum makan dari pagi sampai siang. Padahal by drop. Tante Li, bagaimana kamu tahu aku suka mie seafood? Ada seorang pria yang memberitahuku. Nona Xia suka mie seafood, tanpa daun bawang dan tidak pedas. Tambahkan cuka lebih banyak, dan pastikan mie-nya handmade. Tuan. Nona Xia, operasi ibumu sangat sukses. Asalkan rehabilitasinya dilakukan dengan baik, dia pasti bisa berdiri lagi. Terima kasih Profesor Li. Ibu, bagus sekali. Akhirnya kamu bisa berdiri lagi. Tante, Bos Yan, kenapa kamu datang? bagaimana? Hari ini merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Baik, aku akan ambil air dulu. Kamu istirahat ya. Ayo, mulai dengan kaki kiri, lalu kaki kanan.
Tante Li, Tolong bawa kotak makan ini masuk. Ada orang asing di dalam, aku tidak akan masuk. Tuan Yan setiap hari datang saat kamu istirahat. Untuk membantu Nyonya Xia melakukan rehabilitasi. Dia belajar teknik pijat dari Profesor Li. Aku lihat saja tidak bisa menirunya. Hari ini Profesor Li juga bilang, selama rehabilitasi jangan terlalu lelah. Tuan Yan, terima kasih sudah menemani rehabilitasi. Setiap hari. Aku juga tidak sibuk kok. Nanti kalau Xiao Sheng datang, akan kusuruh dia berterima kasih padamu. Aku akan pergi sebentar lagi. Kamu tidak ingin bertemu dengannya? Dia yang tidak ingin bertemu denganku. Aku tidak segitu piciknya. Hari ini di rumah sakit, kami berdua tidak berbicara sepatah kata pun. Dia tidak punya apa-apa yang ingin dikatakan padaku. Merokoklah jika kamu ingin, ini di luar, aku tidak bisa menciumnya. Maaf, Kamu tidak perlu minta maaf padaku. aku seharusnya tidak marah padamu. Aku juga seharusnya tidak salah paham. Kamu masih ada urusan dengan Xie Mingyuan. Yan Tingli, kamu padaku. Sebenarnya apa perasaanmu? Aku tidak mengerti. Aku menyukaimu. Mengapa perasaanmu padaku begitu berubah-ubah? Kadang-kadang kamu juga marah besar padaku. Aku juga tidak tahu mengapa. Semua tingkah lakumu bisa memengaruhi perasaanku. Kamu adalah satu-satunya warna di dunia hitam putihku. Membuatku tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu. Awalnya aku pikir, aku datang ke dunia ini karena kebencian. Dan ingin menyiksamu, tapi melihatmu terluka dan menangis. Hatiku sangat sakit, sampai akhirnya aku menyadari. 7 tahun ini menemani, perasaanku padamu tidak hanya suka pada majikan, tapi ingin benar-benar memiliki cintamu. Zizi, maukah kamu bersamaku? Coba tebak. Zizi. Aku mencintaimu. Jangan menangis. Ibu. Kamu cuci buah dulu, pergi. Ya, Bu, bagaimana perasaan tubuhmu? Jadian dengan Ting Li? Jangan tanya. Oh, sekarang urusan anak perempuan tidak cerita sama ibu lagi. Baru mulai, belum pasti. Bu, pasti tidak melarang kalian. Dibandingkan Xie Mingyuan, ibu lebih suka Ting Li, pria yang baik kan? Lihat saja cara dia memandangmu, sudah tahu. HMPH, pandangan apa? Jernih dan bodoh. Mata anjing. ibu. Makan jeruk dulu. Ada apa? Ah. Aku lihat. Tidak apa. Tanganmu kenapa? Aku lihat. Tidak ada apa-apa. Wajahmu kenapa pucat sekali? Kamu tidak enak badan. Ah, tidak. Akhir-akhir ini sibuk rapat, jadi kecapean. Bu, saya datang kali ini ingin berdiskusi dengan Anda tentang sesuatu. Ibu angkat saya baru saja pulang dari luar negeri, saya ingin mengatur untuk bertemu dengan kalian. Cepat sekali sudah mau ketemu orang tua? Saya benar-benar mencintai Zizi. Saya ingin menikah dengannya. Baik, biarkan Xiao Sheng dulu bertemu. Kaki saya ini masih agak kurang nyaman. Oke. Langsung eksekusi tanpa diskusi, kamu tidak berunding denganku sama sekali.
Ibu sudah bilang, kamu tidak mau dengar? Ibu angkat, tasnya masih di sini, pergi ke toilet ya. Banyak sekali makanannya. Lihat baju saya ini, apakah ibu akan suka? Menurutku sangat cantik. Ibu angkatku ini. Dia lebih modis darimu, jangan khawatir. Wah, kalian berdua sudah sampai. Halo, Bu. Ini pasti Nona Xia ya? Cantik sekali. Duduk, duduk, duduk. Nona Xia juga silakan duduk, jangan sungkan. Tingli bilang kamu tidak bisa makan pedas. Saya pesan yang tidak pedas, coba lihat sesuai selera atau tidak. Bu, Anda sangat perhatian. Ini semua makanan favorit saya. Kalau begitu makan lebih banyak. Lihat kamu kurus sekali. Pekerjaan pasti sangat melelahkan dan sibuk ya? Tingli. Katanya Nona Xia adalah guru lukis minyak? Benar. Kebetulan saya punya teman yang sedang mengadakan pameran lukisan di Jincheng. Kalian berdua sempatkan untuk melihat. Pameran lukisan guru QR. Saya sangat menyukai karyanya. Benarkah? Emang. Kalau begitu kami pasti akan melihat. Tingli, kebetulan sekali. Ini siapa? Ternyata Sheng Sheng sedang ketemu orang tua ya? Tingli, kamu memang hebat. Progresnya cepat seperti roket, shu shu shu. Ini siapa? Saya perkenalkan diri. Saya adalah mantan pacar Sheng Sheng, Shang Shang. Kamu ini salah ya? Memilih restoran yang tidak bagus. Harus memilih satu restoran untuk bertemu ibuku. Apa pantas masih pakai baju yang sama? Sepertinya sifatmu yang suka menyenangkan orang ini tidak berubah sama sekali. Bukankah kamu paling suka makan seafood? Xie Mingyuan, kamu sudah sadar? Kamu yang selingkuh duluan, ngapain kamu datang bikin ribut? Aku sebenarnya tidak suka makan seafood, selama ini hanya mengikuti selera kalian. Tante tahu aku tidak suka pedas. Khusus menyiapkan 2 jenis masakan, hanya karena hal ini saja. Sudah jauh lebih baik daripada kamu dan ibumu. Pak, ini acara makan keluarga. Siapapun Anda, silakan keluar. Manajer, kok bisa sembarangan orang? Dibiarin masuk ke ruang VIP saya? Keamanan hotel kalian cuma pajangan ya? Anjing jelas saja bisa masuk. Maaf Pak Yan, ini kelalaian kami. Pak, silakan pergi. Duduklah. Bu, maafkan saya, membuat Anda melihat hal yang memalukan. Anak muda, siapa yang tidak pernah ketemu orang brengsek? Aku pulang ke Indonesia kali ini agak terburu-buru. Tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu. Ini sedikit hadiah. Tidak, ini terlalu mewah, aku tidak bisa menerimanya. Teramala. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Terima. Terimalah, ini hadiah dari ibu angkat. Aku akan memakaikannya untukmu. Cantik sekali, terima kasih ibu angkat. Terima kasih, Bu. Makan yuk. Ibu angkatmu baik sekali ya. Yang penting baik padamu. Kemarin aku khawatir tentangmu. Ibu angkatku ini agak menjaga jarak denganku. Menjaga jarak. Iya. Ayah angkatku menikah lagi dengannya kurang dari setahun. Total kami bertemu. Tidak lebih dari 5 kali. Tapi dia masih ingat makanan favoritmu, berarti dia perhatian padamu. Kamu lagi membela orang lain, Zizi. Sudah kubilang, di hadapanku. Kamu tidak perlu menyenangkan siapapun. Jadilah dirimu yang sebenarnya, itu sudah cukup. Malam ini aku ingin menginap di sini. Boleh tidak? Kepalaku sakit sekali. Zizi. Kamu kenapa? Perlu ke dokter tidak? Kamu kenapa? Kamu bilang aku melupakanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Iya, aku salah ingat. Sudah, lupakan saja. Tidak apa-apa. Aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba kepalaku sangat sakit. Banyak bayangan muncul di kepalaku. Samar-samar, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Sudah. Jangan dipikirkan lagi. Tidak apa-apa. Sejak memastikan perasaanku pada Zizi. Setiap kali mendekati Zizi, hitungan mundur ini.
muncul lagi. Bunga itu cantik ya. Bukannya kamu alergi serbuk sari? Aku bicara tentang bunga boneka, bukan bunga asli. Hati-hati. Pengendara motor ugal-ugalan itu sangat menyebalkan. Ini pameran lukisan Bu QR. Ini dirinya sendiri? Bukan, ini potret karakter yang dia lukis. Bukannya ini pameran lukisan minyak? Kok ada komik juga? Ayo kita lihat. Tidak usah. Bukannya kamu paling suka komik? Di rumah banyak koleksi komikmu. Aku sekarang tidak suka lagi. Sekarang aku suka lukisan minyak. Lihat, lukisan, musim semi, itu menurutku bagus. Bagaimana menurutmu? Sekilas, hijau memenuhi pandangan. Memancarkan semangat hidup yang kuat. Itulah alasan. Aku menyukai lukisan Bu QR. Orang, pemandangan, dan benda dalam lukisannya selalu memiliki semangat hidup yang optimis. Hati-hati. Tingli, kamu tidak apa-apa. Tidak apa, tidak apa. Pameran sebesar ini, kok yang paling dasar? Seperti keamanan saja tidak dijaga. Tempat ini agak aneh. Cepat kita pergi. Kamu terluka. Untung di studio ada kotak P3K. Darahnya banyak sekali. Kamu tidak merasakannya sendiri? Tidak apa-apa. Aku tidak bisa merasakan sakit. Orang normal mana mungkin tidak bisa merasakan sakit? Sudah lama di sini, aku hampir lupa. Kalau aku bukan orang dunia ini. Bukan maksudku kamu tidak normal. Aku punya kondisi khusus, bawaan lahir. Rasa sakit itu melindungi kita. Kamu, Sakit sekali, Zizi. Bisa bantu tiup enggak? waktu itu kamu dipukul Xie Mingyuan. Kamu sengaja ngejek aku ya? Oh. Ini namanya taktik. Taktik apaan sih? Aku lapar. Lapar mau makan apa? Aku mau makan kamu. Restoran ini enak banget. Iya, emang enak. Tingli. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu lupa? Aku nggak bisa ngerasain sakit, cuma kepala agak pusing. Yan Tingli, bangun, jangan nakut-nakutin aku. Yan Tingli. Anak ganteng ini, dia tokoh utama komik barumu ya? Iya. Ayah. Namanya Yan Tingli. Yan Tingli yang aku ciptakan. Orang tuanya dibunuh, dulu pernah dititipkan ke beberapa keluarga terus dibuang, tapi hatinya tetap kuat banget. Jagoan tanpa pasangan, akhirnya. Dia sukses sendiri mencapai puncak hidup. Dan nemuin pembunuh orang tuanya, semangatnya yang berani, kuat, pantang menyerah itu. Persis kayak ayah dulu. Yan Tingli ini ganteng banget ya. Maafin ayah, Gigi. Ayah salah. Awalnya ayah nggak ngertiin kamu gambar komik, sekarang kamu mau gambar. Ayah dekang kamu. Asal kamu tumbuh bahagia, ayah udah seneng. Beneran ayah?
Ayah harap kamu nemu cowok yang kuat kayak dia. Bisa jagain kamu seumur hidup. Ayah, ngomong apaan sih? Kan ayah yang bisa jagain Sheng Shek seumur hidup. Nak, kalau udah dikasih ke penerbit, bilangin ke Sheng Shek kabar baiknya. Kenapa lupa aku selama ini? Kenapa? Kamu kenapa? Komik, kecelakaan, Yan Tingli. Yan Tingli, aku akhirnya ngerti maksud ucapanmu ini. Xiao Sheng, kamu udah sadar? Aku panggil dokter. Ibu. Aku udah ingat semuanya. Ibu. Aku yang menyebabkanmu dan ayah terluka. Kalau bukan karena kalian pergi ke penerbit komik untuk mewujudkan mimpiku, kalian tidak akan celaka, ayah tidak akan meninggal. Aku ingat semuanya sekarang. Bodoh sekali kamu, ini bukan salahmu. Ayahmu akan marah kalau tahu kamu berpikir seperti ini. Bu, kamu ingat tidak, awalnya ayah melarangku menggambar komik. Karena aku terus bersikeras, akhirnya ayah setuju. Kalau saja dari awal aku tidak menyentuh komik, ayah tidak akan meninggal kalau aku tidak menggambar komik. Keluarga kita tidak akan berakhir seperti ini. Ibu. Sebenarnya, ayahmu selalu mendukungmu menggambar komik. Ada satu hal yang belum pernah kuceritakan padamu. Saat aku dan ayahmu dalam perjalanan mengirimkan karyamu, kami mengirimkan SMS ini. Lihat. Kalau sudah memilih untuk menggambar komik, jadilah komikus terhebat di negeri ini. Teruslah bertahan, bisa mempertahankan pasionmu dalam waktu lama. Adalah hal yang sangat keren. Ayah dan ibu bangga padamu. Kamu pasti bisa menjadi komikus terhebat di negeri ini. Ayah. Nok. Kita harus melihat ke depan. Setelah mengalami kejadian dengan ayahmu, kita harus lebih memperhatikan kehidupan saat ini. Ayah. 4 tahun ini. Apa yang sebenarnya kau alami? Akhirnya kamu ingat. Ya. Aku. Selama 4 tahun kamu berhenti menggambar. Aku terus terjebak dalam lingkaran yang sama. Setiap hari dihina, dibuang. Kupikir kau sudah tidak mau aku lagi. Awalnya ketika datang ke dunia nyata. Aku datang dengan kebencian. Tapi aku tidak menyangka, di dunia nyata. Kau juga mengalami begitu banyak hal. Maafkan aku. Aku terlalu keras kepala. Aku. Tuan muda, polisi sudah memeriksa rekaman CCTV di daerah itu, mobil itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Menghilang tanpa jejak. Belakangan memang banyak kejadian aneh terjadi. Hati-hati. Karya guru QR benar-benar luar biasa. Aku sangat menyukainya. Kenapa aku merasa ada sepasang mata yang terus mengawasi kita? Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan identitasku.
Apa ini semua? Wanita ini, kenapa rasanya agak familiar ya? Kapan Pian Ai punya volume kedua? Volume kedua ini menceritakan Yan Tingli yang dimanfaatkan oleh ibu angkatnya. Lalu dihitung diam-diam dan koma setelah kecelakaan tentang sejarah kesuksesan ibu angkatnya. Tidak mungkin, aku ingat hanya menggambar volume pertama. Lalu siapa yang menggambar volume kedua ini? Ibu angkat dalam komik ini. Kok mirip sekali dengan ibu angkat Yan Tingli? Persis sama. Su Huilan. Ibu angkat Yan Tingli juga bernama Su Huilan. Hati-hati. Ah, jangan-jangan Su Huilan dalam komik juga datang ke dunia nyata? Dia ingin membunuh Yan Tingli. Wanita ini kok mirip sekali dengan ibu angkatku ya? Dia juga bernama Su Huilan. Kamu bilang Su Huilan di dunia nyata. Jangan-jangan dia juga seperti kamu, berasal dari dunia komik? Komik ini. Bukannya kamu hanya menggambar volume pertama? Ya, aku benar-benar hanya menggambar volume pertama. Aku juga tidak tahu kapan volume kedua muncul secara otomatis, dan tokoh utama volume kedua berubah menjadi Su Huilan. Kenapa aku tidak pernah melihatnya di dunia komik? Itu karena aku belum menyelesaikannya di dalam komik. Aku menetapkannya sebagai pembunuh orang tuamu. Tapi saat aku menggambar volume pertama, bukan saatnya dia muncul, aku hanya membuat latar belakang sederhana untuknya. Kalau begitu, jika dia juga berasal dari komik, hati-hati. Zizi, jika kedua kecelakaan itu benar-benar ulahnya, maka tujuan dia datang ke dunia nyata adalah karena kamu. Aku. Ada apa? Berdarah. Lengan yang robek di komik bisa terluka di dunia nyata. Apa mungkin naskah bisa langsung memengaruhi kenyataan? Kenapa tiba-tiba berdarah? Ini terlalu aneh. Sebelum semuanya jelas, aku tak bisa membiarkanmu terluka. Sakit tidak? Zizi. Zizi dalam masalah. Su Huilan, benar-benar dia. Dia mau membakar? Tidak boleh. Sekarang kalau langsung bentrok aku yang rugi, aku harus tenangkan dia dulu. Tunda waktu, cari tahu kebenarannya. Bibi, apa yang Bibi lakukan? Siapa bibimu? Aku bukan ibu angkat si bodoh itu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau benar-benar tidak ingat aku? Bukankah ingatanmu sudah pulih? Kau Su Huilan di komikku. Akhirnya kau ingat aku. Ya? Aku Su Huilan, aku bukan istri siapa-siapa. Bukan musuh siapa-siapa, apalagi ibu angkat siapa-siapa. Aku Su Huilan. Kenapa di volume pertama, kau bahkan tidak memberiku wajah yang jelas? Bibi, aku menggambarmu. Aku melakukannya untuk memotivasi Yan Tingli. Hah? Jadi aku hanya alat? Dia hatimu. Selain Yan Tingli, orang lain hanya punya nama, tanpa wajah. Dunia komik bukan hanya tentang tokoh utama. Ada ribuan karakter kecil. Sebagai pencipta, aku tidak mungkin menulis cerita semua orang. Lagi pula, kau sudah menguasai dunia komik. Kau bahkan sudah menggambar volume kedua untuk dirimu sendiri. Lalu kenapa kau masih melakukan ini?
Kenapa kau masih mengikatku di sini? Jadi kau sudah baca volume kedua? Ya, benar. Itu volume keduaku. Tapi selama kau masih ada, kau hanya perlu menggerakkan pena. Kerajaan yang kubangun dengan susah payah akan lenyap. Agar aku tetap menjadi tokoh utama, kau harus mati. Aku juga harus berterima kasih pada Yan Tingli. Kalau bukan karena dia nekat keluar dari komik untuk mencarimu, tak akan ada kesempatan bagiku untuk naik. Tapi setiap karakter punya alur cerita sendiri. Aku tidak mungkin menggambarkan setiap orang. Jadi kau memberikan semua kejayaan kepada Yan Tingli, ya? Ini karyaku. Kalau kau mati, itu baru jadi karyaku. Berhenti. Zizi, Yan Tingli. kau baik-baik saja? Yan Tingli, aku sudah tahu. Kau pasti akan datang. Su Huilan, kalau kau mau. Selamatkan nyawamu, lepaskan dia. Apa kau lupa tujuanmu datang ke dunia ini? 4 tahun itu hidupmu seperti di neraka. Lebih hina dari binatang. Jia tiradapmu bisa dengan mudah membuangmu. Kau pertaruhkan nyawa untuk dia, pantaskah? Pantas atau tidak, itu urusanku. Aku berjanji padamu. Aku dan Zizi tidak akan punya pikiran seperti itu. Mulai sekarang, kita tidak saling mengganggu. Tidak mungkin. Mengapa kau harus membunuhnya? Karena bagimu ini hanya kembali ke komik. Hitungan mundur menuju puncak, tapi bagiku, ini adalah pertanda kegagalan total. Hitungan mundur. Hanya dengan kematiannya, semua akan berakhir. Su Huilan, ku beritahu kau. Kerusakan naskah komik ini akan mempengaruhi tubuh kita di dunia nyata. Kalau kau tidak melepaskannya, aku akan bakar naskah ini. Tidak. Kalau naskah dibakar, kau juga mati. Rela? Jangan. Ready. Lepaskan dia. Aku tidak mau kembali jadi orang tak terlihat. Jadi boneka Xia Zisheng. Bagiku, apa bedanya dengan mati? Aku akan tentukan akhir ceritaku sendiri. Aku mau Xia Zisheng ku bawa mati bersamaku. Mati bersama. Kalau begitu, aku temani kau mati. Yan Qingli, kau hilang. Demi dia, kau rela mati. Zizi, maafkan aku. Jangan pakai handuk mandiku. Jangan. Masa suruh aku pakai handukmu keluar? Duh. Minta maaf harusnya ada sikapnya. Nona Xia, maafkan aku ya. Selamat ulang tahun. Yan Tingli. Lupakan aku. Tidak. Yan Tingli jangan. Yan Tingli jangan. Kamu jangan tinggalkan aku. Yan Tingli kamu brengsek. Kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Sakit? Aku benar-benar sakit. Aduh. Aku juga tidak tahu kenapa. Semua tingkah lakumu bisa mempengaruhi perasaanku. Aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar ingin bersamamu. Yan Tingli. Kamu kembali. Zizi. Kali ini sudah menggambar dengan baik untukku? Yan Tingli.